Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Saifuddin Zuhri, di dalam kajian pendidikan kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas satu topik, di mana topik ini adalah hasil review dari karya Francis Fukuyama tentang konsep negara kuat dan perannya di abad 21. Materi ini saya sarikan dari bukunya Francis Fukuyama yang berjudul Memperkuat Negara, terbitan dari Gramedia Jakarta tahun 2005. Sebelumnya perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa buku ini dilatar belakangi oleh sebuah perubahan konstelasi peta politik dunia, di mana berakhirnya Perang Dingin yang membelah dunia antara blok Barat yang notabene adalah berhaluan ideologi politik kapitalisme, liberalisme, kemudian blok Timur yang berhaluan sosialisme, komunisme. Itu setelah Perang Dingin, maka dunia memasuki era baru, di mana konflik bukan hanya tidak lagi berdasarkan pembelahan ideologi itu, tapi lebih pada konflik-konflik yang bersifat identitas. Nah, bersamaan dengan semakin menyebarnya kesadaran demokrasi di berbagai negara, khususnya di negara-negara ketiga, negara miskin, di mana nilai-nilai demokrasi sudah menjadi value di dalam tata kelola kehidupannya, dalam kehidupan bernegara, maka muncul sebuah kesadaran baru yang menanyakan ulang di mana sesungguhnya dan seharusnya posisi negara dalam kehidupan bersama. Nah, disitulah kemudian Francis Fukuyama menulis buku ini dengan harapan akan memposisikan negara secara lebih tepat bersamaan dengan perkembangan-perkembangan terbaru. Nah, para peserta pembelajar, bagaimana peran negara di awal abad 21 ini dilatar belakangi oleh berbagai fenomena kekinian, yaitu satu, munculnya terorisme. Kita tahu bahwa terorisme terutama setelah tragedi menabraknya pesawat di dua menara kembar di WTC New York itu, kemudian melahirkan sebuah isu baru di dalam dunia global, yaitu against terrorism, yaitu bagaimana seluruh dunia dihadapkan pada persoalan yang sama, yaitu menghadapi terorisme. Nah, terorisme ini menurut asumsi ini adalah sebuah gerakan-gerakan yang berbasis pada keyakinan ideologi, khususnya memang salah satu paham di Islam terutama, walaupun tidak serta-merta terorisme selalu Islam, tetapi kekuatan terorisme setelah tragedi tumbangnya dua menara di WTC itu, kemudian simbol-simbol gerakan Islam radikal memang dicurigai bahkan dituduh sebagai pelaku dari terorisme. Nah, sejak muncul isu inilah kemudian dipertanyakan kembali di mana sesungguhnya negara harus berperan ketika menghadapi ini. Itu pertama. Kedua, adanya perang sipil. Nah, perang sipil ini adalah sebuah konflik-konflik yang bersifat horizontal di berbagai negara, yang biasanya dilatar belakangi oleh berbagai persoalan yang kompleks di negara tersebut. Saya kira antar satu negara dengan negara lain berbeda-beda. Bisa karena dilatar belakangi isu SARA lah kalau di Indonesia, atau isu-isu kriminal antar kelompok. Yang jelas adalah perang-perang sivil, perang-perang junta paramiliter, sipil bersenjata yang bersifat horizontal ini juga memunculkan persoalan bagaimana seharusnya negara berperan. Ketiga adalah masih munculnya di abad 21 ini tentang beberapa negara masih menderita
adanya bencana, kelaparan, dan kemiskinan. Dan yang terakhir adalah merebaknya penyakit. Pada saat ditulis buku ini memang yang menjadi momok penyakit global itu adalah HIV/AIDS. Tapi kita tahu bahwa sekarang isu tentang merebaknya penyakit ini seperti yang sekarang terjadi adalah pandemi COVID-19. Nah, dari 4 persoalan yang muncul inilah kemudian orang mempertanyakan apakah seharusnya kembali negara itu diperkuat atau tidak. Nah, pertanyaan ini muncul mengapa? Karena setelah berakhirnya perang dingin, dunia itu kan memasuki era yang disebut dengan neoliberalisme. Neoliberalisme itu adalah ketika proses-proses interaksi di dunia, khususnya dalam transaksi ekonomi, banyak didominasi oleh korporasi transnasional, yaitu sebuah perusahaan-perusahaan besar lintas negara, di mana dengan hadirnya perusahaan-perusahaan besar itu, hukum pasar menjadi lebih dominan. Nah, karena hukum pasar lebih dominan, neoliberalisme mengharuskan adanya pengurangan terhadap hambatan-hambatan transaksi pasar. Itulah kemudian negara dipaksa untuk meminimalkan perannya. Sehingga praktis yang dominan itu adalah transaksi-transaksi pasar. Negara hadir hanya sebatas sebagai fasilitator, bahkan negara menjadi bagian dari agen korporasi-korporasi tersebut. Maka itulah kemudian negara-negara yang membutuhkan pertumbuhan ekonomi, maka logika investasi menjadi diprioritaskan. Nah, mungkin barangkali sedikit kita tarik hal ini dalam konteks negara kita seperti akhir-akhir ini pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang konon salah satu agenda terpenting dalam undang-undang tersebut adalah memperlancar proses investasi asing. Walaupun kita tahu bahwa persoalan investasi asing ini yang menjadi barometer pertumbuhan ekonomi bukan hanya terjadi pada era pemerintahan sekarang. Jauh sebelumnya pada masa pemerintahan Soeharto, korporasi transnasional itu sudah hadir besar-besaran. Dan itu yang mengakibatkan Indonesia terjebak di dalam teori ketergantungan. Nah, para peserta pembelajar, contoh-contoh fenomena seperti inilah yang kemudian hadir pada awal abad 21. Orang menduga bahwa negara menjadi tidak perlu. Negara kalaupun toh diperlukan adalah dalam batas-batas yang minimal, seperti hanya soal pertahanan keamanan, kepastian pencetakan uang, kemudian hubungan luar negeri yang bersifat kenegaraan. Sementara persoalan-persoalan lainnya seperti ekonomi contohnya, pendidikan, teknologi itu sepenuhnya diserahkan pada korporasi transnasional atau perusahaan-perusahaan global yang bersifat lintas negara. Nah, di sini seakan-akan negara tidak lagi dibutuhkan. Tapi begitu muncul 4 fenomena ini, yaitu terorisme, adanya perang sipil, adanya fenomena kelaparan dan kemiskinan, kemudian pada saat ini bahkan munculnya pandemik ini, orang kemudian bertanya kembali, jangan-jangan kalau negara dipinggirkan, negara dianggap tidak penting, itu justru memunculkan persoalan. Disinilah kemudian Francis Fukuyama berinisiatif menghadirkan sebuah sintesa baru bahwa ternyata negara itu perlu hadir. Ternyata negara itu penting di dalam menjaga keseimbangan dan kohesi sosial. Nah, para peserta pembelajar, dalam menghadapi berbagai persoalan di penghujung abad 21 tersebut, banyak negara yang gagal ya. Banyak negara di dunia ini ketika menghadapi terorisme tidak mampu, menghadapi kemiskinan, katakanlah negara-negara miskin di Afrika, bahkan negara-negara maju sekalipun sekarang menghadapi pandemi ya, penyakit itu juga banyak yang terpuruk, bahkan sekarang masuk di dalam jurang resesi, bahkan menjelang depresi. Ini menandakan bahwa bagaimanapun negara perlu diperkuat. Nah, untuk menjawab kegagalan itulah terlebih dahulu harus dipahami bagaimana peran negara dalam masyarakat. Nah, walaupun negara dibutuhkan, ada sebuah pertanyaan yang patut diajukan. Kalau negara itu perlu dianggap penting, dalam konteks seperti apa? Apakah tampilan negara adalah tampilan yang selama ini
ada yang mengasumsikan menakutkan, anti terhadap kebebasan pasar, menindas nilai-nilai hak asasi manusia, kebebasan dan lain-lain. Atau negara dalam konteks seperti apa? Inilah yang perlu didiskusikan dan dibahas di dalam buku ini. Nah, sedikit untuk menskemakan apa yang saya jelaskan tadi, bahwa pada tahun 80-an muncul reaksi dari kaum liberal atas berbagai bentuk statisme dengan menyodorkan alternatif berupa deregulasi, debirokratisasi, dan privatisasi. Nah, inilah tadi yang saya sebut para peserta pembelajar, era yang disebut dengan neoliberalisme, di mana negara mengurangi perannya, kemudian sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Itulah kemudian banyak negara menandatangani meratifikasi pasar bebas. Nah, kalau sudah pasar bebas, maka yang berperan subjek utamanya bukan lagi negara, tapi korporasi. Karena nanti cukai dihilangkan, pajak-pajak masuk itu disepakati, bahkan menjadi free, ya, menjadi bebas. Di sini benar-benar transaksi pertukaran antar komoditas itu ditentukan oleh mekanisme pasar. Nah, deregulasi itu maksudnya adalah ketika pasar tidak lagi diatur oleh regulasi, oleh aturan negara. Debirokratisasi itu artinya aparatur negara, birokrat itu tidak hadir. Kemudian privatisasi itu artinya hadirnya swasta, ya, perusahaan-perusahaan transnasional yang saya sebut itu. Nah, inilah kemudian mengakibatkan intervensi negara menjadi minimal. Nah, ini memang membawa keuntungan di satu sisi. Dengan situasi dan sistem semacam ini, maka akan terjadi ekonomi pertumbuhan yang pesat, ya, karena semuanya diserahkan pada mekanisme pasar. Walaupun ini kalau dikritisi di dalam kebebasan pasar itu yang terjadi tidak seideal yang digagas oleh Adam Smith bahwa pasar itu sempurna. Ternyata yang muncul monopoli-monopoli. Memang negara tidak menindas, tapi penindasan itu dilakukan oleh korporasi-korporasi besar yang memiliki kemampuan untuk mendominasi pasar. Kemudian memang kalau ekonomi pertumbuhannya terjadi, asumsinya adalah pengurangan kemiskinan dan terjadi integrasi pasar. Dunia menjadi menyatu pasarnya. Nah, tetapi di satu sisi ini juga mengandung kerugian. Apa kerugiannya? Negara mengalami pengurangan terhadap otoritasnya, ya. Kapasitasnya merosot dengan berbagai dampak itu tanya. Negara tidak lagi berwibawa, tidak lagi ditakuti, negara tidak lagi dijadikan rujukan dalam banyak hal. Ya. Seperti sekarang fenomena coba kita amati di masyarakat kita. Sekarang ini informasi saja. Itu yang dipercaya itu siapa? Kan tidak lagi selalu sumber utama itu pemerintah. Dulu pada Orde Baru, ketika negara kuat, walaupun dalam sistem otoriter, sumber informasi, sumber data itu rujukannya ya pasti negara melalui Departemen Penerangan. Sehingga masyarakat mau tidak mau itulah sumber satu-satunya. Percaya tidak percaya itulah yang digunakan di dalam mengakses informasi. Nah, tapi di era sekarang ini, di mana kebebasan media sangat bisa dinikmati semua orang. Teknologi informasi begitu canggih, media sosial begitu masif, dan perangkat-perangkat handphone menjadi bagian dari organ tubuh manusia. Maka disitulah kemudian sumber informasi tidak lagi berpusat dari negara. Semuanya bisa mengakses informasi, bahkan semua orang menjadi subjek dari informasi itu. Bahkan orang bisa membuat konten YouTube, membuat hoax, ya, post-truth, influencer, buzzer, dan lain sebagainya. Disinilah kemudian kebebasan pasar ini akan meminimalkan, ya, peran negara. Ya. Tidak lagi negara menjadi satu-satunya referensi dalam kehidupan bersama. Nah, menurut Fukuyama, peran negara harus dipahami dalam dua dimensi. Nah, ini adalah dalam konteks Fukuyama bermaksud untuk bagaimana negara itu tetap dihadirkan, tetap diperkuat, tapi dalam posisi yang tepat untuk konteks saat ini. Maka dia memetakan peran negara itu meliputi dua fungsi, yaitu cakupan atau scope dan kekuatan atau strength atau kapasitas.
Dari kedua alat analisis inilah Fukuyama menentukan bagaimana peran negara idealnya dirumuskan. Apa maksudnya tentang scope dan strength? Scope itu adalah cakupan, ya. Cakupan itu hal-hal publik yang diatur atau tidak diatur oleh negara, seperti pembentukan sistem pertahanan dan peradilan, memungut pajak, melakukan intervensi, regulasi ekonomi, membangun infrastruktur, dan lain-lain sebagainya. Jadi cakupan ini adalah aspek-aspek dalam kehidupan bersama yang diurusi negara. Jadi peran negara itu sejauh mana cakupannya, apakah hanya menyangkut kepentingan-kepentingan ruang publik atau menjangkau sampai hal-hal yang bersifat privasi. Ini sangat menentukan bagaimana sebaiknya peran negara dirumuskan. Begitu juga strength. Strength itu artinya kapasitas, kemampuan negara tersebut. Apakah kehadiran negara tersebut efektif atau tidak, berpengaruh secara signifikan atau tidak. Nah, dari dua aspek inilah peran negara itu ditentukan. Nah, mari kita lihat bagaimana fungsi negara dalam skema scope dan strength. Ada negara yang posisinya itu berbeda-beda. Ada negara yang berada di kuadran 1. Apa maknanya kalau di kuadran 1? Yaitu ketika negara cakupannya itu minimal sedikit, tapi kekuatannya maksimal. Dia mungkin yang diurusi itu tidak banyak, mungkin hanya hal-hal yang pokok, tetapi kehadiran negara walaupun sedikit tapi efektif. Nah, itu negara kuadran 1. Ada negara yang berada di kuadran 2. Dia cakupannya banyak, segala hal diurusi, dari urusan publik sampai urusan privat, urusan keluarga dan lain sebagainya. Begitu juga kekuatannya juga maksimal. Ini kuadran 2. Tapi ada juga negara yang diurusi kemampuannya cuma yang diurusi aspeknya sedikit, kemampuannya juga sedikit. Tapi juga ada negara yang cakupannya sangat luas tapi efektivitasnya rendah. Nah, masing-masing negara di dunia ini memiliki posisi yang berbeda-beda. Atau sebuah negara kadang mengalami dinamika atau pergeseran-pergeseran. Katakanlah kita ambil contoh negara kita sendiri. Dulu ketika di dalam sistem otoriter, katakanlah di zaman Orde Baru. Orde Baru itu cakupan negara sangat luas, segalanya diurusi oleh negara. Sejak dari hal-hal yang bersifat kehidupan bersama, ruang publik sampai privasi. Sampai menentukan berapa jumlah anak, sampai menentukan pendidikan, model budaya, semuanya diurusi oleh negara. Nah, begitu juga efektivitasnya tinggi karena apa? Kontrolnya memang waktu itu tidak begitu demokratis ya, pakai sistem otoriter. Sehingga itulah mengapa pada masa Orde Baru kebijakan-kebijakan pembangunan pemerintah itu efektif. Begitu negara mencanangkan program KB berencana, maka se-Indonesia ya harus menaati itu. Begitu negara di dalam pertanian mencanangkan program bahwa makanan pokok itu padi, maka masyarakat seluruhnya harus memakan beras. Walaupun negara kita ini sukunya beragam, ada yang budayanya makan ubi, makan sagu, ya. Tetapi karena ini kebijakan pangannya sudah beras, maka negara biasa menegakkan itu. Nah, sekarang di era demokrasi bergeser. Sekarang ini negara kita sudah mulai minimal, perannya dikurangi. Katakanlah salah satu contoh informasi. Dulu informasi dimonopoli oleh negara, maka ada Departemen Penerangan. Sekarang Departemen Penerangan tidak ada, diambil alih semuanya itu negara minimal kerjanya, aspeknya kemudian diambil alih oleh swasta. Itulah kemudian media-media informasi mengambil peran itu. Bahkan sekarang di era media sosial, masyarakat pun menjadi bagian dari subjek informasi, menjadi lebih minimal. Bagaimana efektivitasnya? Ya, Anda bisa melihat sendiri. Apakah sekarang ini apa yang disampaikan masyarakat pemerintah itu legitimate di mata masyarakat? Kan belum tentu. Bahkan kebijakan-kebijakan pemerintah sering digugat. Ya, ini memang bagian dari mekanisme demokrasi. Tapi sekaligus ini menggambarkan bahwa ada dinamika posisi di kuadran mana negara kita. Itu semuanya bersifat dinamis. Nah, kita lanjutkan. Negara kuat ditandai oleh kemampuan menjamin bahwa hukum dan kebijakan yang dilahirkan ditaati oleh masyarakatnya.
Elemen dasar yang harus ada pada negara kuat adalah otoritas yang efektif dan terlembaga. Sedangkan negara lemah kebalikan dari definisi tersebut di atas. Nah, negara kuat itu adalah ketika kita kembali ke kuadran itu, apapun kebijakan itu tergantung dari tipe negaranya. Kalau tipe negaranya bertipe sosialisme komunisme itu biasanya adalah skopnya sangat luas ya. Urusan privasi pun diambil alih oleh negara. Tetapi definisi negara kuat yang dimaksud oleh si Fukuyama adalah ketika sebuah kebijakan pemerintah ya termasuk tipe-tipe cakupannya itu berjalan efektif ya, ditaati oleh warganya, itu disebut dengan negara kuat ya. Cakupan negara kuat atau lemah melingkupi fungsi negara minimal dan negara intervensionis. Negara minimal adalah negara yang hanya membatasi cakupannya pada hal-hal yang bersifat elementer atau hal-hal yang pokok seperti pembentukan sistem pertahanan dan peradilan, penyediaan sarana infrastruktur, dan pencetakan uang. Sementara negara intervensionis adalah negara yang cakupan kegiatannya ekspansif dan ambisius, seperti pemilikan unit-unit bisnis, penguasaan dan pengelolaan langsung sumber-sumber ekonomi, penjaminan asuransi sosial, penciptaan regulasi yang berlebihan atas segala kegiatan masyarakat. Nah, mari para peserta pembelajar amati ke dalam konteks negara kita sendiri. Negara kita ini termasuk negara minimal atau negara intervensionis. Kalau sistem sebuah negara berhaluan neoliberalisme, kapitalisme liberal, itu biasanya tipenya adalah negara minimal. Maka di situ kebebasan individu diberi ruang. Cuma mengapa tetap terjadi ketertiban sosial? Karena negaranya efektif dan maturitas atau kedewasaan citizenship-nya, hidup kewargaannya sudah tercipta. Nah, berbeda dengan negara intervensionis. Negara intervensionis itu biasanya tipe-tipenya kalau tidak negara otoriter ya, dikuasai oleh kekuatan tertentu yang sangat dominan, biasanya memang militer ya, atau negara-negara sosialis komunis, itu biasanya adalah negara-negara yang menerapkan kontrol yang ketat terhadap warganya. Ini biasanya mengintervensi, mencampuri urusan-urusan banyak hal dalam kehidupan warganya. Nah, inilah dua tipe negara di dunia. Nah, ini saya kira secara konseptual saja. Kalau Fukuyama mengenai peran negara dilatari oleh keinginan memadukan tradisi besar yang diwakili oleh dua contoh. Jadi bukunya Fukuyama ini ingin memadukan bagaimana supaya negara pada saat ini di tengah perubahan abad 21 tadi yang sudah saya sampaikan, berakhirnya perang dingin, munculnya konflik identitas, dan munculnya berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat, maka sebaiknya negara mengambil peran tengah, di mana Fukuyama itu memadukan atau mensintesiskan dari dua antitesa ini, dua tesa ini, yaitu Machiavelli, Hobbes, dan Hegel, itu negara, kuasa, dan otoritas. Maka di sini adalah tipe negara intervensionis, maka jadi negara itu memiliki kekuasaan sepenuhnya untuk mengatur kehidupan warga. Sementara Adam Smith, John Locke, Kant itu berhaluan tentang kebebasan, otonomi individu, dan moralitas. Inilah kemudian terciptanya negara neoliberalisme, kebebasan pasar. Nah, ini negara sangat kuat, intervensionis, ini negara minimalis. Nah, Fukuyama itu mengambil jalan tengah, bagaimana supaya kehidupan warga itu tertib, ya, negara hadir, tapi kehadiran negara itu juga tetap menjamin kebebasan warganya. Nah, inilah jalan tengah. Kebebasan dan kesejahteraan ekonomi tidak mungkin tercapai tanpa hadirnya negara yang mampu menjalankan perannya secara efektif. Tapi sebaliknya, negara yang kuat tanpa menjamin kebebasan dan kesejahteraan warganya tidak akan mampu bertahan lama. Ya, katakanlah kita ambil contoh di negara kita. Dulu di zaman kekuasaan terlama di negara kita itu kan zaman Pak Harto. Tapi itu kan lama menurut ukuran sejarah di Indonesia. Tapi selama-lamanya toh cuma 32 tahun. Ukuran untuk sebuah negara tentu 32 tahun itu tidak lama. Dan akhirnya
sistem yang sekuat itu akhirnya lengser, akhirnya tumbang. Nah, itu mengapa begitu? Karena negara kuat yang dibangun oleh Soeharto itu mengabaikan jaminan terhadap kebebasan warganya. Demikian sebaliknya, kalau kebebasan terlalu liar, tapi negara tidak hadir, itu juga bisa chaos, bisa terjadi konflik terus-menerus. Nah, inilah para peserta pembelajar apa yang ditawarkan oleh Fukuyama. Nah, mari konsep ini kita menjadikan alat analisis untuk mengamati situasi sekarang ini. Kita tahu bahwa setelah era reformasi Soeharto lengser, masyarakat Indonesia euforia dengan demokrasi, kebebasan, hak asasi manusia. Sehingga individu maupun kelompok mengaktualisasi diri kebebasan itu dalam berbagai bentuk ya. Kalau dalam dunia politik ya akhirnya berjamurlah lahir partai-partai politik yang beragam. Kemudian di masyarakat yang muncul ormas-ormas, organisasi-organisasi masyarakat, muncul LSM. Kemudian dalam konteks individu ya orang lebih berani mengemukakan pendapat, bahkan sampai hoax sekalipun. Euforia di media luar biasa. Disinilah kemudian negara mengalami kegagapan menghadapi situasi itu. Tapi apa yang terjadi kalau kebebasan-kebebasan ini tanpa batas? Ya akhirnya muncul konflik, muncul ketidakadilan, muncul diskriminasi, ya, bahkan muncul penindasan-penindasan terhadap kelompok minoritas. Nah, disinilah kemudian negara harus hadir. Tetapi hadir di sini bukan dalam bentuk otoriter seperti Orde Baru. Itulah mengapa sekarang kalau kita lihat, kita harus fair juga menerima menilai kehadiran negara. Sekarang ini saya kira negara kita melalui aparaturnya jauh lebih demokratis, profesionalismenya juga meningkat. Saya kira dengan atmosfer demokrasi yang sudah berjalan, ada otonomi daerah, memungkinkan adanya dinamika lebih tinggi lagi dan memungkinkan walaupun mungkin di beberapa daerah gagal dalam proses demokrasi, tapi itu hanya proses dan mudah-mudahan ini bagian dari proses demokrasi yang lama-lama menjadi semakin dewasa. Nah, inilah para pembelajar yang harus kita sadari di dalam perkembangan situasi sekarang ini yang mudah-mudahan menambah referensi kita, dan saya berharap para peserta pembelajar untuk memperkaya diri, mengembangkan bacaan, dan amatilah dan kritisilah situasi yang terjadi di negara ini. Inilah bagian dari bagaimana kita mencintai negara kita. Demikian para peserta pembelajar, ulasan dan pembahasan dari hasil review tentang konsep memperkuat negara. Saya berharap kita semua bisa merefleksikan dari telaah buku ini untuk merenungi bagaimana kita bersama-sama untuk menjaga dan memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Saya berharap peserta pembelajar mengembangkan dan memperdalam topik ini dengan membaca, mengupdate informasi, dan mengembangkan referensi dari berbagai sumber. Demikian yang bisa saya sajikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.